Nah, pemirsa di rumah, tema kita untuk pagi hari ini adalah untuk Anda yang punya anak kecil nih. Karena kan biasanya jadi ibu baru, papa baru, kan mungkin bingung ya. Karena memang jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Tapi jangan khawatir karena hari ini mau kita kupas tuntas seputar masalah gigi pada anak Anda. Pokoknya kalau gigi anak itu sehat ya, kayaknya orang tua itu pasti ceria kan. Nah hari ini sudah ada bersama saya Dokter Gigi Rosanti Nurwinda Purisari. Kita akan panggilnya Dokter Gigi Rosa saja. Dan oh Rosanti, aku tuh biasanya panggilnya Rosa soalnya. Ya Santi lah. Apa kabar Santi? Halo, apa kabar Mas? Aku tuh ngelihat Alhamdulillah yang sehat. depan sendiri Rosanti, Rosanti ya. Ngomong-ngomong tapi emang itu nama panggilanku pas kecil tuh. Oh iya ya. Tapi orang-orang banyak mengenal saya Dokter Santi. Ini Kalau dipanggil Dokter Rosa siapa itu? kalau Anda ingat kita tuh ketemu kapan Dokter Santi ya? 2 minggu lalu. Minggu yang 2 minggu lalu ya, benar ya? 2 minggu lalu ya. Ada WhatsApp yang belum dibales kok waktu pas 2 minggu lalu tuh aku sampai inget ya. Tapi udah kita hapus karena pertanyaan WhatsApp yang masuk hari ini ketika program berakhir itu akan otomatis komputer akan reset semua. Jadi pemirsa di rumah Anda boleh nanti ya segmen kedua Anda mau tanya sama Dokter Santi, boleh silakan saja. Nah Dokter Santi, ini kenapa kalau kita ambil tema gigi anak sehat itu pasti orang tua akan ceria gitu. Memangnya kalau kita mau tanya ya, gigi remaja, dewasa sama anak itu memang rentan yang mana? Rentan yang anak apa rentan yang dewasa? Iya. Tentunya paling rentan adalah punya gigi anak-anak. Karena kenapa? Kan anak-anak belum bisa memelihara giginya dengan baik dan dengan kesadarannya sendiri. Nah itu, jadi kadang-kadang orang tua tuh begini, sepanjang anakku tidak ada keluhan sakit ya udah tak biarin aja. Kan gitu. Nah orang tua pasti akan bingung ketika anaknya mulai mengeluhkan sakit. Pas makan, aduh gigiku kok sakit, atau kena dingin, ngilu, atau misalnya aduh dokter kenapa anakku nggak mau sikat gigi. Nah itu kan pasti sudah keluhan-keluhan yang biasa terjadi di orang tua kan. Nah ngajarin anak supaya dia bisa teratur gosok gigi pun juga itu juga tidak mudah. Bener, susah loh. Itu hal yang berawal pada orang tua deh. Kalau kita ngasih contoh yang baik, pasti anak kita juga melakukan hal yang baik juga untuk dirinya. Karena memang anak-anak itu kan ngikutin orang tua ya. Betul banget. Sejak kapan kita tuh bisa menyuruh anak untuk sadar diri gitu kan ya? Karena yang saya tahu sih biasanya orang tua itu kan selalu, ayo sini mama gosokin giginya pakai sikat gigi yang apa tuh namanya? Iya, finger toothbrush. Iya, finger toothbrush itu. Itu harusnya dimulai sejak kapan? Nah, itu kalau anak sudah bisa diajak ngomong kan kita enak ya. Ayo, nak, sikat gigi. Nah, cuman terkadang kita pasti sudah tahu ilmunya bahwa sedini mungkin kita mengajarkan sesuatu pasti efeknya akan lebih dahsyat. Katakanlah anak itu masih bayi, belum bisa diajak ngomong, kita bisa memasas sambil ngajak dia bicara. Sekalian kita mengajarkan kalimat ke anak-anak sama merangsang pertumbuhan giginya. Nah, pastikan kita menggosok gigi anak pada jam-jam yang sama setiap hari. Jadi misalnya pagi itu mungkin jam 6, sore atau malam sebelum tidur itu jam 7, jam 8. Nah itu lakukan setiap hari dengan pola yang sama, cara yang sama. Sehingga ketika anak itu sudah bisa diajak komunikasi, kita gampang banget ngajarinya. Setiap jam 6 kita harus gosok gigi nih. Jadi kayak anak itu nganggap bahwa ini adalah merupakan sebuah keharusan. Rutinitas, betul. Rutinitas tuh sudah kalau udah nancep di seorang pasti udah akan jalan otomatis. Kalau nggak ada rutinitas, kalau misalkan dirutinin terus kemudian mamanya lupa, itu anaknya kayaknya ada yang kurang nyari sendiri pasti anaknya. Nah gitu pasti. Ini tips yang bagus ya pemirsa di rumah ya. Nih jadi juga sambil kita tayangkan insertannya, ini adalah merupakan sebuah ilustrasi aja. Nah ini pemirsa di rumah kalau kita tahu bahwa topik kita hari ini adalah seputar anak ya. Jadi rutinitas itu adalah merupakan sebuah kunci. Karena terkadang tuh mama atau papa tanya nih sama dokter gigi, apalagi dokter Santi sudah mengajarkan bahwa rutinitas itu merupakan sebuah kunci. Intinya bahwa kalau misalkan kita ngajari anak dengan rutinitas, itu nanti anaknya akan nyari sendiri atau sadar sendiri seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, pemirsa di rumah ya, Dokter Santi. Tapi
masalah apa yang paling sering dihadapi sama anak-anak? Tentu kan berbeda kan. Kalau ini kan ilustrasinya mungkin pada perawatan ini. perawatan ya, preventif, gitu. perawatan. Preventif. Preventif. Tapi kalau ini saya jelaskan nanti boleh, lebih lanjut habis ini. Mau sekarang nanti toh? boleh sekalian gambarnya kan keluar ya, nanti Oke. kita lanjut lagi. Iya, ini sebetulnya agak nggak kompak nih gambarnya munculnya sekarang. Sebetulnya ini adalah sesi untuk sesi kedua. Jadi yang kalau nampak di layar ini adalah tindakan preventif visur silen. Nah, ini contoh gigi yang sangat nampak cekungan-cekungannya. Sebentar, ini saya videonya soalnya di tengah-tengah. Nah ini adalah topical aplikasi fluoride. Harusnya memang ini dilakukan di anak-anak. Nah ini yang dibuka ini adalah apa namanya topical aplikasi. Biasanya rasanya macam-macam. Ada stroberi, ada melon, ada vanila. Nah cara mengaplikasikannya cukup mudah. Dan hanya bisa dilakukan di dokter gigi. Nah itu giginya nanti dikeringkan dengan apa namanya 3-way searing atau alat semprotan. Kemudian cukup dioleskan dan dia akan bereaksi ketika terkena air ludah. Nah ini seperti kalau kita memelihara kitek kita dengan pelapis atau kita memberi rambut kita dengan conditioner. Nah ini sama sifatnya. Nah kemudian kalau yang kedua ini adalah visur silen. Visur silen kalau kita perhatikan gigi itu pasti ada cekungan-cekungan. Nah, itu rawan sekali muncul lubang di situ. Nah, yang di warna biru itu adalah etsa. Dengan di etsa kita akan membuka pori-pori gigi yang berada di cekungan-cekungan tersebut. Lalu dibilas air, lalu itu ditiup oleh angin. Nah, kemudian diberi pelapis. Coba ini diperhatikan ini. Jadi pelapisnya itu bisa berwarna bening atau berwarna putih. Nah, tipis sekali. Nah, dengan diberi lapisan ini, akhirnya cekungan yang tadinya dalam, dia menjadi landai. Kalau dia menjadi landai, akhirnya misalnya kita makan coklat, kita makan sesuatu yang lengket-lengket, dia tidak akan mudah masuk ke dalam cekungan itu. Sehingga kemungkinan gigi berlubang menjadi kecil banget. Nah, jadi ini kenapa saya hanya mencontohkan dua tindakan ini, karena hanya dua ini yang bisa dilakukan di dokter gigi. Kalau Mas pernah dengar 6 bulan sekali ayo kita lakukan preventif, ya ini yang harusnya kita lakukan pada anak-anak kita. Baik, ini memang kita tampilkan sekarang soalnya kalau pas segmen kedua itu kadang-kadang kita kepotong sama penanya ya. Oh iya iya seneng banget, boleh kok, boleh banget. Kalau pengalaman yang kemarin tuh kita mau ngobrol pas segmen kedua tuh apa namanya kita kepotong sama pe-WhatsApp ya. Jadi memang ini sengaja kita seselin, jadi buat Anda tuh ngerti gitu kalau misalkan perawatan gigi 6 bulan sekali itu ya diginiin gitu bisa di rumah ya. Kita balik ke anak-anak ya, jadi supaya Anda bisa lebih paham gitu ya. Tapi ini tuh juga rata ya, maksudnya kayak nanti anak-anak kalau 6 bulan sekali diginiin juga apa enggak? Ini bisa dilakukan ketika anaknya sudah bisa berkumur sebetulnya Mas. Oh, jadi kalau ya, giginya cuma satu buat apa? Yang saya maksudkan berarti kalau berkumur ya anak-anak umur 4, 5 ya? Ya, umur 2 itu ada yang sudah bisa berkumur. Lengkap, rata-rata gigi anak itu muncul lengkap umur 2 tahun. Katakanlah dia terlambat, notok-notoknya usia 4 tahun lah. Bener katanya Mas Rio tadi, umur 4 tahun. Memang ini apa namanya nggak cuma buat remaja atau dewasa aja ya, anak-anak juga. Ya pokoknya kalau udah bisa berkumur giginya lengkap 4 tahunan. Iya, justru ini dilakukannya diawali pada gigi anak, cuman saya tidak menemukan ilustrasi pada gigi anak aja. Oh paham. Nah masalah apa sih Dokter Santi yang paling sering timbul dialami sama anak? Kan anak juga giginya masih gigi sementara kan, masih gigi susu kan. Apa masalah yang sering timbul? Yang sering timbul pastinya gigi berlubang. Mungkin Itu karena makan sering ya. sekali. Mulai penyebabnya macam-macam. Kalau gigi berlubang di area depan atas, penyebabnya karena minum susu pakai dot atau minum ASI dalam posisi tidur. Jadi diperhatikan dalam posisi tidurnya. Nah, kemudian kalau yang di belakang di gigi geraham biasanya itu karena dia pola makan yang kurang baik, misalnya coklat, manis-manis, dan pasti gosok giginya tidak proper, itu pasti. Jadi orang datang ke dokter gigi biasanya karena ada masalah berlubang, tapi itu akan lebih baik kalau dia datang tanpa ada keluhan. Jadi preventif itu tadi. Jadi dirawat kayak yang tadi ini ya? Ya, hari ini saya memang sangat menekankan pada preventif, termasuk apa namanya kalau kapan kita pertama kali ke dokter gigi dan apa yang harus dilakukan. Nah itu. Dia ceritanya berdesakan, berarti ada dua kemungkinan. Satu yang gigi crowded tumpuk-tumpuk gingsul,
atau karena gigi belakang miring juga bisa. Jadi saya jawab dua-duanya kemungkinan ya karena penjelasannya kurang lengkap. Kalau yang masalah pertama karena berdesakan gingsul itu tadi, biasanya yang dilakukan pencabutan adalah gigi premolar pertama atau gigi geraham pertama. Nah, kenapa kok yang dicabut itu karena sebetulnya gigi geraham itu ada 4, 2 geraham kecil, 2 geraham besar. Nah, sebetulnya fungsi mengunyah itu sudah ada pada gigi geraham besar, sehingga kalau gigi geraham kecil itu berkurang 1, insya Allah fungsi itu bisa tergantikan dengan ketiga gigi lainnya. Itu kalau tadi giginya berantakan ya. Lalu bila dikurangi 1 gigi ini, harapannya biasanya yang gingsul itu adalah gigi taring. Gigi taring akan menggantikan posisi gigi yang hilang tersebut. Jadi bisa ada ruang space yang agak legaan ya. Karena mengingat usianya tadi anaknya usia 22 tahun, artinya semua sudah gigi permanen. Begitu. Nah, kemungkinan yang kedua adalah gigi belakang yang berdesakan, itu gigi bungsu. Gigi bungsu itu adalah gigi nomor 8. Yang tadi kalau saya ceritakan gigi geraham itu harusnya ada 4, sebetulnya yang bungsu itu adalah geraham ke-5. Nah, kenapa kok dia dibilang bungsu? Karena munculnya paling kancrit, paling terakhir. Biasanya posisinya tidak cukup, karena rahang kita sudah berhenti di situ. Nah, kadang kalau posisinya dia miring, dia nggak sukses, dia hanya menimbulkan sakit aja karena dia mendesak gigi di depannya. Jadi giginya nggak muncul, nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia bengkak. Nah itu, kalau sudah seperti itu maka harus dilakukan pencabutan. Nah ini bukan pencabutan biasa. Kalau yang tadi namanya pencabutan biasa, disuntik lalu diambil biasa. Kalau yang ini mungkin kita menyebutnya sebagai bedah minor. Nah, bedah minor itu bisa menjadi sedikit bedah mayor, bisa dilakukan di dental unit atau di ruang praktek dokter gigi atau di ruang operasi atau kami menyebutnya ruang OK. Bila anak itu mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, kenapa kok kami memindahkannya di ruang operasi? Karena begini, kecemasan yang berlebihan itu juga berdampak terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Kalau nggak salah itu kalau kita cemas air liurnya akan banyak ya? Bukan, jadi tensi tiba-tiba meningkat. Jadi dia ya, ibaratnya gini, kalau kita tuh khawatir, deg-degan, detak jantung kita aja sudah nggak karu-karuan. Nah itu kalau kita melakukan anestesi atau suntik lokal, tensinya akan semakin tinggi lagi dan itu akan berbahaya apabila kita melakukan tindakan. Jangan-jangan anaknya udah pingsan dulu sebelum tindakan dilakukan. Nah kalau dia hyper anxiety, itu nama medisnya hyper anxiety lah, nama kerennya. Nah lebih baik kita melakukannya di ruang operasi karena dia tidak sadar apa yang terjadi, sehingga kecemasannya akan menjadi ringan dan tindakannya pun akan menjadi lebih mudah di situ. Jadi sebenarnya, ya aku tanya, itu masalah yang common apa enggak? Ya sebetulnya itu common kalau pada orang dewasa. Pada orang dewasa. Tapi memang nggak semuanya terjadi ya. Bisa dikatakan 90% gigi geraham itu munculnya miring. Kalau dia tidak tidur, ya dia miring begini. Yang dia sukses tegak ini sangat jarang sekali. Rata-rata biasanya miring seperti ini. Begitu. Kalau dia tegak itu biasanya ya paling 10% manusia aja. Dan itu kalau misalnya kita melakukan pencabutan, itu ranahnya adalah spesialis bedah mulut. Ini karena aku baik hati dan suka menolong nih ya. Ini dari Kak Iqbal. Dokter Santi, anak saya Alni. Hai Kak Alni, hai De Alni. Umurnya 12 tahun, gigi susunya kesundulan gigi permanen. Tapi gigi susunya gak goyang dan gak mau lepas. Mungkin dokter mengerti ya maksudnya ya? Iya, paham. Itu ngomong-ngomong Kak Iqbal ini teman saya ini sebetulnya. Anaknya saya sangat kenal sekali malahan ini ceritanya. Halo Pak Iqbal. Oke, jadi ngapain sih WhatsApp di sini? Iya, mestinya bisa japri saya ya. Dong, ya. Ini kan buang-buang waktu nih. Biar rame SBO-nya, tapi nggak apa-apa, kita harus berbagi ilmu kan buat yang ini rame banget nih, ini kita buka. Oke, ya sudah. Oke, jadi kita jawab nggak ini? Jawab. Jadi kalau gigi kesundulan itu memang sebaiknya segera mungkin ke dokter gigi supaya dokter gigi itu bisa melihat derajat keparahan dan keurgensiannya. Kalau ternyata sudah goyang banget, bisa lepas seperti cerita saya tadi. Tapi kalau ternyata ini gigi sebelahnya sudah benar-benar antri mau keluar dan giginya nggak goyang, ya sebaiknya harus segera diambil. Nah, mungkin Pak Iqbal khawatir kalau gigi goyang ngambilnya cuma dikasih es aja udah selesai. Tapi kalau nggak goyang, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Memang perlu anestesi alias butuh disuntik. Nah,
Oleh karena itu pentingnya membawa ke dokter gigi anak Pak Iqbal, karena di dokter gigi anak dia akan punya trik-trik khusus bagaimana mentreatment pasien supaya dia tidak takut untuk disuntik. Misalnya di bagian gusi diberi gel dulu. Nah dengan diberi gel itu nanti dia gusinya nggak sakit, kebas, sehingga ketika jarum itu masuk pun ya anaknya ketawa ketiwi, nggak kerasa apa-apa, simsalabim tiba-tiba giginya copot sendiri. Nah itu treatment untuk mengurangi rasa sakit itu biasanya dilakukan pada anak-anak. Jadi memang nanti akan ada penanganannya ya? Betul. Okay. Jadi ada perawatan yang bisa mencegah supaya giginya tidak berantakan. Ibu bisa datang ke dokter gigi anak. Nanti ada perawatan yang namanya space maintainer dan screw ekspansi. Judulnya saja ekspansi, berarti kita bermain dengan melebarkan sesuatu. Jadi di anak-anak itu untungnya karena faktor pertumbuhannya sangat masih sangat jauh, masih bisa kita percepat. Nah, yang tadi saya yang akan dilebarkan itu adalah rahangnya. Dengan logika adalah begini, ketika gigi kita berantakan, berarti ya nggak cukup apanya, rahangnya pasti kan. Nah, kalau kita melebarkan rahangnya, tempat giginya itu lebih akan luas. cukup, maka gigi itu akan tertata karena tempatnya tersedia. Nggak apa-apa dok, rahangnya? Nggak apa-apa, justru karena dilakukan ketika masih kecil, efeknya jauh lebih ringan. Nah, memang ekspansi itu digunakan lepas pasang. Dia bukan kayak behel yang ditempel langsung ke giginya. Nah, karena dilepas pasang, makanya membutuhkan kekooperatifan antara pasien, orang tua, dan dokternya. Saya menyebutkan orang tua ya, karena anak ini nggak bisa dengan sendirinya sadar bahwa dia membutuhkan alat itu. Jadi peran orang tua di sini harus memberitahu ke anak-anak, ini loh nak, gigimu itu berantakan, nanti efeknya seperti ini, bila perlu tunjukkan foto-foto gigi berantakan. Sehingga anak-anak itu ya bukan kita menakut-nakutin, tapi setidaknya kalau dia tahu itu bukan hal yang baik, dia nggak ingin terjadi kan suatu saat. Jadi anak itu akan lebih kooperatif ketika dibawa ke dokter gigi, dipasang alat screw ekspansi itu tadi. Nah, pemirsa di rumah, sekarang saya mau tunjukkan video dulu, tapi sebelum videonya tayang, Dokter Santi boleh kasih prolog dulu, ini yang mau kita tayangkan video tentang apa nih? Ya, jadi sebetulnya tema hari ini adalah tentang preventif. Tapi tidak apa-apa, kita kan bermanfaat lah bertanya yang lain. Jadi yang saya mau tunjukkan ini adalah video apa yang dilakukan di dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Tindakan apa yang dilakukan di dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ada 2, nah ini sudah mulai tayang. Yang ini adalah tindakan Fissure Sealant. Nah yang warna biru tadi adalah ETSA. ETSA itu fungsinya untuk memperlebar pori-pori gigi. Kemudian setelah di ETSA disemprot air dan disemprot angin. Nah, pori-pori gigi sudah terbuka ketika ini. Nah, kemudian dioleskan semacam gel berwarna putih dan gel ini akan mengeras ketika disinar. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena begini, gigi geraham itu pasti ada cekungan-cekungan yang sangat dalam, sehingga kalau kita gosok giginya nggak bagus, kita makan coklat atau apapun, dia bisa masuk ke dalam cekungan tersebut. Ketika kita Fissure Sealant, oke nih videonya sebetulnya kita balik lagi ke video yang lain tadi, bisa nggak ya Mas ya? Oke, bisa nggak Mas? Videonya balik lagi ke yang awal. Saya sambil jelaskan aja ya. Kenapa kok tindakan yang tadi itu sangat diperlukan? Karena dengan di Fissure Sealant maka cekungan-cekungan yang dalam itu tadi menjadi landai. Jadi makanan tidak akan mudah masuk ke dalam cekungan. Nah, ini selanjutnya saya akan menceritakan tentang video yang kedua. Ini videonya memang sangat singkat. Yang kedua ini adalah tindakan topikal aplikasi fluoride. Nah, ini kan nampak ya bahwa giginya dioles-oles sesuatu. Nah, yang dioles itu adalah fluoride, Ibu. Nah, yang dilakukan dokter gigi pertama biasanya giginya akan disikat gigi dulu, lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, fluoride-nya dioles. Nah, fluoride ini sangat enak sekali rasanya karena ada rasa melon, stroberi, macam-macam produknya. Nah, itu setelah dioles, lalu dia kena air ludah atau saliva dan dia akan menjadi coating atau pelapis di permukaan gigi. Anti gores lah ya? Iya, oke bener anti gores. Oke, terima kasih istilahnya sangat memudahkan. Iya bener. Betul. Pemirsa di rumah, mohon maaf karena videonya kan tidak bisa kita rewind karena ini kan bukan DVD ya, ini kan TV ya. Iya, betul. Nah, ini Fissure Sealant ini namanya. Ya, ini caranya bening ya. Fissure Sealant tujuannya dia membuat landai cekungan-cekungan gigi yang dalam sehingga makanan tidak masuk ke dalam cekungan tersebut. Akhirnya dia terpreventif kan, tercegah dari gigi berlubang. Begitu. Kalaupun dia datang ke dokter gigi dalam kondisi gigi sudah berlubang sedikit aja, misalnya ada titik hitam, itu masih bisa dilakukan tindakan ini. Dan sesaat
proses perkembangan kariesnya atau gigi berlubangnya akan berhenti. Nah ini akan mengeras setelah dikasih ini sinar. kita kasih sinar, nah ini begitu disinar maka cairan itu tadi akan mengeras. Nah, habis gini kita akan, ini. Yang ini proses mengeringkan giginya dulu, nah itu namanya three-way searing. Kemudian, nah ini adalah topical aplikasi fluoride, rasanya enak Bu, jadi ada pilihan melon, strawberry. Ini cukup dikuas, kemudian dioleskan ke seluruh permukaan gigi. Sangat mudah prosedurnya, biasanya nggak sampai 10 menit. Dan memang setelah ini belum boleh makan dulu. Kalau minum air putih boleh. Nah itu, jadi dengan demikian giginya jadi kuat, jadi ini lebih perkasa. Anti gores coating gitu loh, pelapis-pelapis, jadi nggak gampang rapuh juga, lebih kuat. Nah ini hanya bisa di dokter gigi soalnya, nggak bisa dilakukan di rumah. Dan ini nggak boleh, maksudnya tuh biar lebih sehat terus dilakukan seminggu sekali, nggak boleh juga. Jadi cukup 6 bulan sekali. Jadi apapun yang terlalu berlebih itu tidak boleh ya. Terlalu dibersihkan sampai kepengen nggak bisa. Terlalu percaya sama orang juga bahaya ya. Jadi makanya. Jangan curhat Mas, jangan curhat. Oh ini nggak curhat? Ini jadi curhat lama-lama. Iya. Sesinya lupa. Kalau kayak gitu ntar saya nanti takutnya tanggungan. Kan? Kan banyak sudah, WA-nya udah banyak nih. Ntar aku tak tanya dulu aja ya. Ini WhatsApp-nya nanti dulu ya gitu. Dok, sekali lagi. Kalau misalkan kita masih membahas tentang gigi pada anak ya, tadi kan masalahnya macam-macam nih. Tapi yang paling common itu adalah berlubang, gigis dan sebagainya. Gigi yang gigis itu nggak bisa diapa-apain. Ini yang aku belum tanyain Mas kemarin. Ya, gigi sama lubang tuh sebetulnya sama. Gigis tuh ya lubang, cuman gigis tapi kan hitam, di depan. Ya itu cuman istilahnya orang aja, gigiku gigis. Jadi sebetulnya proses yang terjadi itu sama. Di depan tuh gigi berlubang, cuman penyebabnya berbeda. Selagi dia bisa langsung ditambal, ya sebaiknya langsung ditambal. Tapi kalau misalnya sudah melibatkan pulpa itu berarti lubangnya udah dalam. Jadi sudah, kalau gigi itu ada 3 lapis, ada enamel, dentin, lalu dalamnya pulpa, maka perawatannya udah tidak simpel lagi. Jadi kita harus perawatan saluran akar dulu yang berkali-kali datang. Nah itu baru nanti bisa dilakukan penambalan. Itu dia. Tetap ujung-ujungnya ditambal sebetulnya. Bisa. Ujung-ujungnya tetap ditambal. Tapi yang jelas nih pemirsa di rumah, kalau misalkan Anda itu punya anak-anak yang masih usia-usia 2 tahun, terus kemudian tadi kan kok giginya belum ini semua, masih ada batas yang maksimal tuh keterlambatan sampai 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan, 2 tahun itu ya? 1 gigi yang tumbuh itu sudah aman. Jadi cuma masalah terlambat aja. Gitu. Terus kalau pengen dirangsang itu juga bisa dimasas pakai kasa, air hangat atau handuk yang kecil dipijat-pijat ya. Terus kemudian kalau pengen mengajarkan anak-anak supaya teratur untuk punya kesadaran diri untuk bisa gosok gigi itu dengan cara rutinitas. Jadi sejak kecil itu, ini orang tua sih yang kudu ngelakuin ya. Iya, orang tua tuh ngajakin anaknya kalau pagi jam 7 terus. Kalau misalkan sore jam 5 ya jam 5 terus. Sebelum tidur terus digitukan. Jadi supaya tuh anak ngerti kalau nggak kayak gini kok kayak kurang ya gitu. Itu adalah merupakan kesadaran anak sendiri itu kan ya dari orang tua. Ini juga ada yang tanya nih. Dok, pagi karena masalah pandemi seperti sekarang, maaf agak menyimpang. Gigi ayah saya itu berlubang. Lalu ditambal sendiri dengan kapas dan kapas itu diberi minyak angin. Apakah minyak boleh angin. Ya dok? Minyak tawon mungkin maksudnya. Iya mungkin ya. Asal jangan minyak rem aja ya. Bahaya soalnya. Minyak rem. Oke, jadi ketawa dulu nih Mas. Sebetulnya begini, itu tindakan yang dilakukan yang betul sudah betul itu. Kapasnya sudah betul. Jadi itu tindakan sementara untuk mengamankan supaya lubangnya tidak kemasukan kotoran. Nah itu kenapa kapas? Karena satu tadi kotoran tidak masuk. Yang kedua, bila di dalam lubangnya itu ada bakteri, lalu bakteri itu menghasilkan gas Mas ceritanya. Gasnya itu tidak bisa keluar kalau di atasnya tersumbat oleh makanan. Nah tapi kalau diberi kapas itu kan tetap ada pori-porinya. Jadi gas yang dihasilkan oleh bakteri itu tetap bisa keluar. Nah perkara tadi dikasih minyak, saya nggak tahu ya itu minyaknya apa. Tapi ini saya nggak ngajari. Sebetulnya di kedokteran gigi itu ada obat yang namanya eugenol. Eugenol itu memang rasanya seperti cengkeh. Nah, cengkeh itu kalau ada minyaknya ada minyak cengkeh. Nah, mungkin akan lebih aman kalau kita memberikan di kapas itu minyak cengkeh dimasukkan ke dalam
lubang. Tapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang dari medis ya. Jadi logikanya saja kalau di tempat praktek saya memberikan alami eugenol soalnya. secara darurat mau dilakukan boleh, misalnya kapas itu diberi minyak cengkeh diberikan. Kalau yang Bapak masukkan ke situ minyak-minyak nggak jelas, nah ini yang resikonya ditanggung penumpang. Kita masuk ke mitos atau fakta. Ya, oke. Gigi maju atau tonggos itu karena keturunan. Bisa. Fakta, sorry. Fakta ya. Mitos atau fakta, gigi karies itu disebabkan karena dot. Karies, fakta. Soalnya kan kalau misalkan susunya kegendang itu kan juga bisa ya. Dot itu juga bisa bikin giginya tonggos loh. Iya betul. Kebiasaan yang jadinya biasa ya. Iya, betul. Mitos atau fakta, antibiotik itu bisa menyembuhkan sakit gigi. Bukan, dia menyembuhkan abses. Kalau menyembuhkan sakit gigi tetap harus ditambal sama dikasih obat painkiller, tapi painkiller tuh sementara aja. Kayaknya antibiotik cuma sementara. Antibiotik itu kalau ada absesnya. Jadi dia tidak menyembuhkan sakitnya. Intinya begitu. Mitos atau fakta? Gula adalah masalah utama gigi. Masalah utama, ya fakta. Ya sih, soalnya kalau pada anak-anak ketika makan permen atau coklat, kenapa permen itu dianjurkan tidak dikeremus tapi diemut saja? Soalnya kalau misalkan dikeremus nanti serpihan permennya itu akan ninggal di gigi. Betul. Dan nyelip-nyelip susah mau digosok. Betul. Makanya tablet hisap ya dihisap, jangan dikeremus ya. Pada anak itu soalnya gitu nih, ngeletusin permen. Mitos atau fakta? Waktu gigi sakit nggak boleh dicabut. Jadi kalau mau cabut gigi, nunggu dulu nih sampai nggak sakit. Betul. Kenapa memang? Karena kalau sakit itu pasti absesnya atau bengkaknya masih dalam kondisi bahaya. Jadi biasanya dokter akan memberikan antibiotik dulu. Jadi abses yang awalnya gedenya segini dia akan mengecil, fokus di satu titik, lalu baru disuntik. Nah, suntik itu fungsinya untuk kena syaraf yang di ujung akar gigi. Kalau bengkaknya sampai segini, mau disuntik dia nggak akan nyampe ke ujung saraf gigi. Jadi harus difokuskan dulu, lalu dengan antibiotik ya, lalu disuntik, baru giginya bisa dicabut. Jadi memang kalau misalkan Anda, kok dokterku ini kayaknya nyari-nyari uang soalnya nggak mau cabut. Enggak. Ada lagi yang merugikan. Jadi ketika dia lagi sakit berarti kan masih absesnya masih akut. Itu kalau dipaksakan dicabut nanti akan spreading dan itu merugikan pasien. Jadi kalau dia bohong sama dokternya akan merugikan dirinya malah sendiri. Nanti tambah sakit tuh ya itu. Prakteknya dokter di mana, hari sama jamnya supaya nanti WhatsApp ini nggak galau kalau mau ketemu dokter Santi. Iya, salam sehat semuanya. Kamera satu. Saya berpraktek di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Mungkin Bapak Ibu mengetahuinya sebagai dulu namanya Rumah Sakit Bedah, cuman sekarang namanya adalah Rumah Sakit Manyar Medical Center di Jalan Raya Manyar nomor 9 Surabaya. Bila Ibu ingin mendaftar bisa ke nomor telepon 031 333 111 88. Saya ulangi nggih, saya berpraktek di Rumah Sakit Manyar Medical Center, Jalan Raya Manyar nomor 9. Bila ingin mendaftar silahkan menelpon ke nomor 031 333 111 88. Monggo. Jadi silahkan ya untuk bisa nanti datang. Juga ada fasilitas telemedicine, jadi lengkap semuanya. Iya, telemedicine ini saya nggak hafal nomor teleponnya, sebentar karena nomornya agak sulit. Soalnya telemedicine ini memang fitur baru ya, selama Koronces ini ada di muka bumi ya. Iya, mungkin Ibu bisa follow Instagram saya. Nggak apa-apa, oke. Kalau misalnya Ibu ingin melakukan telemedicine ke Rumah Sakit Manyar Medical Center, bisa ke nomor 081 554 00 9519. Saya ulangi nggih, 081 554 00 9519. Nah, nanti ketika sudah melakukan WhatsApp di telemedicine ini, Bapak Ibu tinggal mengikuti instruksi, lalu nanti akan dibuatkan appointment untuk video call dengan dokter yang bersangkutan. Dokter siapapun yang jenengan mau di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Itu dia. Terima kasih banyak Dokter Santi sudah hadir hari ini. Sama-sama.